Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good people and my students. How are you there? Bagaimana kabar kalian semuanya di sana? I hope all of you always in a great condition and happy situation. Okay, welcome back again to my channel, Mr. Fuad Arif. It means it's this time for us for learning and studying about English. For today, we are going to study together about adverb atau kata keterangan. Apa itu adverb? Adverb adalah sekelompok kata yang sangat luas yang dapat mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana, di mana, atau kapan suatu kejadian berlangsung dan terjadi. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di minggu yang kemarin, minggu lalu, Mister memberikan sebuah catatan sedikit ya tentang adverb of manner. Nah, kali ini kita akan lanjutkan macam-macam adverb karena bukan hanya adverb of manner saja, ada banyak yang lainnya. Apa saja itu? Ya, ada adverb of place, ada adverb of time, ada adverb of degree, dan terakhir ada adverb of frequency. Jadi ada 5 adverb yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini melalui video ini. So, please be focused and pay a good attention. Kita bahas poin yang pertama, adverb of manner. Ya, kata keterangan yang menunjukkan cara. Adalah kata keterangan yang memberikan penjelasan tentang bagaimana ya, bagaimana cara melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Jadi kata kuncinya ada pada bagaimana. Oke. Kata keterangan ini terbentuk dari kata sifat yang mendapat akhiran ly. Contoh, slow, lambat ya, menjadi slowly, dengan lambat. Jadi artinya dengan. Kemudian ada contoh lagi, quick, cepat, quickly, dengan cepat. Beautiful, cantik, menjadi beautifully, dengan cantik. Ini adalah adverb of manner. Ingat, kata kuncinya adalah bagaimana. Nah, sekarang kita masuk pada aturan dalam penambahan ly pada adverb of manner. Ya. Kata yang berakhiran ll, ya, contoh full di sini kan akhirnya adalah hurufnya ll, maka cukup langsung kita tambahkan dengan huruf y. Jadi full menjadi fully, ya. Kemudian kata yang berakhiran le, e-nya kita hilangkan, kemudian kita tambahkan y. Contoh, terrible menjadi terribly. Kata yang berakhiran y hanya satu suku kata atau one syllable, maka langsung kita tambahkan ly ya. Contoh, shy menjadi shyly. Dari mana kita bisa mengetahui kata itu one syllable, two syllable or more, satu kata, dua suku kata atau lebih? Kita bisa menghitungnya dengan jari kita ya ketika kita mengucapkannya. Contoh misalkan beautiful, berarti ada 3 suku kata di dalam kata tersebut. Kemudian kata yang berakhiran y, 2 syllable atau 2 suku kata atau lebih, cukup ubah y menjadi i, kemudian tambahkan ly. Contoh, happy menjadi happily ya. Happy, happy itu kan 2 suku kata ya. Jadi kita tambahkan y-nya kita ganti i, kemudian kita tambahkan ly. Nah, pengecualian, ada pengecualian di sini, artinya tidak bisa kita masukkan dalam aturan-aturan ini, yakni kata day. Day ini kan hanya satu suku kata, tetapi dia aturannya sama dengan yang ini. Oke. Kemudian gay juga sama dengan aturan yang terakhir ini. Ya, ini pengecualiannya. Oke, diingat-ingat. Kita masuk ke adverb yang kedua, adverb of place. Adverb of place adalah kata keterangan yang memberikan penjelasan tentang di mana ya, kata kuncinya di mana sebuah tindakan atau pekerjaan berlangsung. Contohnya here, there, at home,
at the bank, at the office, in the house, in the field, dan lain-lain. Itu menunjukkan kalau kata keterangan tersebut adalah adverb of place yang menunjukkan tempat ya. Kata kuncinya ada pada kata di mana. Kemudian kita masuk ke adverb selanjutnya, yakni adverb yang ketiga yang akan kita bahas adalah adverb of time. Apa adverb of time? Adverb of time adalah kata keterangan yang memberikan penjelasan tentang kapan sebuah tindakan atau pekerjaan dilakukan ya. Jadi kata kuncinya ada pada kapan. Contohnya now, immediately, then, soon, today, yesterday, tomorrow, and the other. Itu adalah adverb of time. Intinya kata kuncinya di kapan. Oke. Yang keempat, adverb of degree ya. Adverb of degree adalah kata keterangan yang memberikan penjelasan tentang tingkatan keadaan. Kata kuncinya pada tingkatan keadaan yang tergambar oleh kata sifat atau kata keterangan. Contohnya very, sangat ya. Kemudian enough, cukup, fairly, agak, quiet, lumayan, dan lain-lain. Ini adalah menunjukkan tingkatan keadaan atau kita namakan dengan adverb of degree. Dan yang terakhir adalah adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang memberikan penjelasan tentang intensitas atau seberapa sering sebuah tindakan dilakukan. Mungkin kalau kalian masih ingat, Mister pernah membahas adverb of frequency ini pada kalian waktu kelas 4 ya. Kalau kalian masih ada yang ingat ya. Contohnya apa adverb of frequency itu? Ada always, often, usually, sometimes, seldom, dan lain-lain. Itu adalah adverb of frequency. Nah, karena materi ini tidak ada di dalam buku kita, dan Mister harap ini adalah materi tambahan yang bisa bermanfaat buat kalian di jenjang selanjutnya nanti. Jadi Mister harap tugas kalian untuk materi kali ini masih sama dengan yang minggu lalu, yakni kalian catat materi yang Mister berikan ini ya. Kenapa Mister kok kita disuruh nyatat? Karena tidak menutup kemungkinan Mister akan memasukkan soal dari materi yang Mister sampaikan di sini. Okay, thank you very much for your nice attention. See you again with another lesson and another video. Telah saya say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.